ada 8 ya, 8 public figure yang diduga terlibat memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan juga terlibat menerima uang dari Wahyu Kenzo yang merupakan hasil kejahatan. Yaitu Raffi Ahmad, kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga Stephen William, kemudian juga ada Rian Demasif, kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Tirta, kemudian ada Faisal dan Gus Miftah. Yang kenal Wahyunya, kenapa sih setiap orang itu selalu semuanya itu ke aku? Dalam dasar apa saya dipanggil? Dasar atas nama yayasan? Enggak tahu saya. Karena memang saya berada sebagai pengurus yayasan. Tapi atas nama pribadi saya kan nggak pernah berurusan dengan uang itu. Metodologi atau yang kita sebut dolus atau culpa, kesengajaan atau kehilafan itu sebenarnya sudah masuk di sana. Meskipun katakanlah misalnya mereka mengatakan saya tidak tahu uang tersebut ternyata dari hasil tindak pidana korupsi atau hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari perbankan, penipuan, penggelapan. Namun terminologi dalam tindak pidana pencucian uang pasif pun tetap kena. Kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Auto Trade Gold atau ATG milik Wahyu Kenzo kini kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Pasalnya, kasus dugaan penipuan robot trading tersebut turut menyeret nama sederet selebritis tanah air. Secara terang-terangan, Zainul Arifin, kuasa hukum 820 korban robot trading ATG, membeberkan 8 nama artis yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kendati namanya turut dikaitkan, Raffi Ahmad hingga Haji Faisal pun akhirnya angkat bicara dan membantah semua tudingan miring tersebut. Bahkan mereka tak segan untuk membuat laporan balik jika pihak pelapor tak dapat membuktikan tudingannya itu. Lantas siapakah nama 8 artis yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penipuan robot trading milik Wahyu Kenzo itu? Dan seperti apakah permasalahan tersebut di mata pakar hukum Firman Chandra? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri menetapkan Wahyu Septian Divrik alias Wahyu Kenzo sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, kuasa hukum para korban yakni Zainul Arifin diketahui kembali menyambangi Bareskrim guna memperdalam penipuan berkedok investasi tersebut. Tidak hanya itu, ia pun berharap agar pihak kepolisian bisa segera menemukan solusi agar Wahyu Kenzo mengembalikan kerugian para korban. Seperti diketahui, jumlah korban kini telah mencapai hingga 820 orang dengan total kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Di samping itu, kuasa hukum 820 korban tersebut pun turut membeberkan sederet nama publik figur yang diduga ikut tersandung dalam kasus robot trading ATG milik Wahyu Kenzo tersebut. Lantas, seperti apa upaya yang akan dilakukan selanjutnya? Dan siapa sajakah nama artis yang diduga terlibat dalam kasus TPPU tersebut? 850. Hari ini kami mendatangi Bareskrim terkait dengan memperdalam ataupun terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU-nya. Karena bagaimanapun juga kerugian korban adalah salah satu upaya dari kami untuk mengembalikan itu. Terkait dengan proses hukum lanjutan, maka penting bagi kami untuk memberi dukungan kepada penyidik supaya untuk melaksanakan tugas-tugas secara profesional dan melakukan penindakan terhadap para pelaku yang lain yang belum tertangkap. Kami mewakili dari 820 orang
para korban robot trading ATG dengan kerugian mencapai 150 miliar rupiah. Dengan korban dan kerugian begitu banyak, ada pola-pola yang dilakukan oleh para pelaku robot ATG ini. CEO-nya adalah Wahyu Kenzo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini dan saat ini dalam proses penyidikan. Para pelaku ini lebih dari 8 orang. Nah, hari ini ada 3 orang tersangka, maka kita mendukung kawan-kawan agen penyidik Barreskrim untuk memperdalam peristiwa pidana ini sehingga memunculkan para tersangka barunya, termasuk terkait dengan mendalami proses tindak pidana pencucian uang yang diduga dilibatkan kepada para public figure dan pejabat publik yang dalam hal ini memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan diduga menerima hasil dari kejahatan. Public figure 8 orang diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga Kevin William ya, Stephen William, kemudian juga ada Rian Demasif, kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Tirta, kemudian ada Faisal dan Gus Miftah, Haji Faisal. Yang terakhir Gus Miftah. Ada 8 ya, 8 public figure yang diduga terlibat memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan juga terlibat menerima uang dari Wahyu Kenzo yang merupakan hasil kejahatan. Usai namanya disebut sebagai artis yang menerima uang hasil kejahatan penipuan berkedok investasi robot trading ATG milik Wahyu Kenzo, Raffi Ahmad akhirnya angkat bicara. Raffi Ahmad mengaku jika dirinya memang mengenal sosok Wahyu Kenzo, namun Raffi menegaskan jika ia tidak pernah terlibat hal apapun dengan Wahyu Kenzo. Diketahui ini bukan kali pertama nama Raffi Ahmad dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sebelumnya nama Raffi Ahmad pun sempat heboh lantaran disebut sebagai artis R yang diduga ikut menikmati hasil korupsi ex-pejabat pajak Rafael Alun. Tak hanya Raffi Ahmad, Haji Faisal yang ikut terseret ke dalam pusaran permasalahan tersebut pun mengaku tak terima. Dengan tegas ia membantah tudingan yang dilemparkan kepada dirinya itu. Lantas, seperti apa respon Raffi Ahmad yang namanya kembali disangkut pautkan dalam tindak pidana pencucian uang? Dan seperti apa pula bantahan dari Haji Faisal? Ya udahlah, kalau dikait-kaitin udah biasa, makanya udah aku nggak usah musik. Tapi nanti aku cek lagi ya, cuman aku kenapa semuanya tuh dikaitkan sama akapnya? Nah, ya kenal sama Wahyunya. Kenapa sih setiap orang itu selalu semuanya tuh ke aku gitu? Kalau dikasih hadiah nggak pernah juga. Kalau orang menyebut-nyebut nama saya itu salah. Kenapa saya katakan salah? Saya dalam hal itu sebenarnya dengan Bayu Walker itu boleh dibilang nggak ada hubungan. Gini ceritanya ya. Jadi dulu si Tom Liwafa mengadakan lelang buku. Lelang buku dimenangkan oleh Bayu Walker. Itu cerita yang saya dulu kalau nggak salah. Tom Liwafa hasil lelang bukunya itu uangnya diserahkan akan diberikan kepada yayasan Bersama Gala, bukan ke saya diberikan, ke yayasan Bersama Gala. Nah kan itu. Jadi apa korelasinya dengan saya kan gitu istilahnya. Memang Gala cucu saya diberikan uang itu ke yayasan Bersama Gala. Jadi saya nggak berurusan langsung dengan siapa Wahyu Walker. Saya berurusan sama Tom Lee. Kan Tom Lee yang melelang buku. Hasil lelang buku diserahkan ke yayasan Bersama Gala. Nah, saya selaku kakinya Gala yang berada dalam pengurus yayasan, karena sesuai dengan kesepakatan dari awal bahwa uang yang terkumpul di yayasan Bersama Gala akan diberikan kepada rumah. Maka dibelikanlah ke rumah uang itu semua, uang daripada donasi-donasi orang-orang. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang bermacam-macam. Setelah sampai nilainya untuk satu rumah, dibelikanlah sebuah rumah. Kemudian rumahnya itu didonasikan atau dihibahkan kepada Gala.
Ya maka saya selaku punya yayasan ya, saya belikanlah duit yayasan itu kepada rumah ke rumah itu dihibahkan kepada Gala. Ya udah selesai. Kenapa nama saya ada disebut di situ? Saya rasa pihak hukum pun juga akan menanyakan apa hubungannya dengan saya. Kecuali umpamanya duitnya masuk ke rekening saya, itu kan lain pasal. Ini kan nggak ada, cuma berfoto dengan saya, iya. Itu saya akui. Nggak ada saya itunya, hubungan itu apa? Jadi saya juga bingung. Kan seharusnya kan ada di rekening itu kan ada di transfer ke rekening. Ada nggak ke rekening saya? Kalau ada ke rekening saya, itu baru bisa dibaca. Ini ke rekening saya saja kagak. Itu kenapa dibawa-bawa nama saya? Tapi jangan salah-salah, mungkin bukan Faisal saya. Faisal kan banyak. Itu aja. Soalnya tidak ada korelasi tidak ada. Apa hubungannya dengan saya? Dengan yayasan, iya. Dan saya pengurus yayasan, iya. Nah, saya pungkiri. Jadi seharusnya dilaporkan yayasan. Yang disebut yayasan, bukan saya. Ini kenapa saya yang disebut? Ini persoalan ini. Apa korelasinya dengan saya? Kecuali dari Bayu Borker masuk duit ditransfer ke rekening Haji Faisal, itu lain pasal. Ini kagak ditransfer ke rekening yayasan Bisa Bersama Gala. Tak dapat dipungkiri, fenomena kasus tindak pidana pencucian uang kini semakin membabi buta. Menurut Firman Chandra, KPK harus jelas menentukan batas-batas penegakan hukum menyangkut dugaan pencucian uang dan tindak pidananya. Pasalnya, jika dijelaskan secara metodologi, meski tersangka mengatakan tidak tahu menahu atas aliran uang tersebut, tersangka tetap dinyatakan sebagai tersangka pasif dan dapat dikenakan pasal. Lantas, seperti apa pandangan hukum mengenai TPPU menurut Firman Chandra? Dan seperti apa pula harapan ke depannya? Bahkan TPPU ancaman hukumannya kan lebih berat. Karena apa? Karena di sini menyangkut sebuah fundamental negara yang akhirnya bisa hancur dengan peredaran uang yang tidak normal, gitu. Tingkat moneter yang tidak normal. Karena apa? Karena tidak wajar seseorang yang tiba-tiba kita katakan dari biasa saja bisa memiliki sebuah usaha yang multi, mungkin katakanlah sudah konglomerat, gitu. Dari mana uangnya? Kita juga berproses dalam sebuah usaha, membuat usaha, tiba-tiba memiliki sebuah tempat, dan tempat itu bukan hanya satu tapi banyak. Dan ini mayoritas beberapa kali tindak pidana pencucian uang itu dilakukan aktifnya oleh pejabat-pejabat, pasifnya mayoritas di public figure. Makanya banyak public figure yang masuk. Ini dari zaman 2010 juga sudah ada sebenarnya. Kasus-kasus tindak pidana korupsi itu biasa penerima aktifnya di pasal 5 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tersebut itu beberapa adalah public figure. Karena mereka lebih nyaman, gitu. Dan masyarakat, netizen, warga negara Indonesia melihat public figure wajar punya uang banyak. Tapi kalau hasil dari yang sah mungkin oke saja. Tapi majority itu mereka mendapatkan titipan, kemudian di layering oleh public figure tersebut. Agar apa? Agar uang asal tindak pidana pencucian uang dari kejahatan perbankan, kejahatan pajak, kejahatan korupsi, penipuan, penggelapan, trafficking, kejahatan perikanan, perdagangan, dan lain-lain, itu aman masuk ke sebuah sistem. Metodologi atau yang kita sebut dolus atau culpa, kesengajaan atau kehilafan, itu sebenarnya sudah masuk di sana. Meskipun katakanlah misalnya mereka mengatakan saya tidak tahu uang tersebut ternyata dari hasil tindak pidana korupsi atau hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari perbankan, penipuan, penggelapan. Namun terminologi dalam tindak pidana pencucian uang pasif pun tetap kena, karena sebenarnya pasif pun tahu, gitu loh. Karena dia nanti masuk selain di pasal 5 adalah pasal 10 turut serta. Makanya di sini kalau dikatakan di mana predikat crime-nya, karena predikat crime-nya itu kan harus tindak pidana asalnya ketemu dulu, gitu.
Nah, untuk TPPU sebenarnya kalau penyidik jeli itu pembuktian terbalik saja. Karena kalau dilihat dari pidana asal itu pasti membutuhkan waktu. Pembuktian terbaliknya dari mana? Dibuktikan dengan fakta. Nah, maka dari itu kita berharap kawan-kawan public figure ini dengan itikat baik membantu kami, membantu para korban, membantu para penyidik untuk mengungkapkan peristiwa hukum ini supaya terang benderang dan dapat mengembalikan aset-aset para korban. Itu harapan kita yang kita minta kepada penyidik untuk mengusut itu. Ya, mereka salah satu yang karena mereka diduga menerima itu, maka mereka salah satu yang kita sampaikan ke penyidik. Karena bagaimanapun juga, karena mereka menerima uang dari Wahyu Kenzo, karena dalam bentuknya yang berbeda ya. Pertama seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William. Mereka menerima sebagai endorsement atau brand ambassador dari produk The Legend. Nah, produk itu adalah produk kesehatan nutrisi dan mereka sebagai brand ambassador, dan itu adalah CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo, si Anggi. Nah, barang tentu dalam hal usaha untuk membuat usaha itu adalah merupakan bagian dari hasil para robot trading, korban robot trading. Maka dari itu harus ditelusuri. Dian Demasif, kemudian Judika. Beliau juga merupakan brand ambassador dari produk nutrisi Glory yang merupakan bagian dari PT Pansaka Bersama. Itu adalah suatu CEO-nya adalah Wahyu Kenzo langsung. Nah, karena mereka brand ambassador, maka diduga menerima sesuatu dari yang mereka promosikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ulama Gus Miftah, dia menjual lelang seperti Atta Halilintar di Net 89, yaitu melelang belangkonnya seharga 900 juta. Kemudian Dokter Tita melelang motor ya, motornya 120 juta. Kemudian Haji Faisal juga dia menerima hasil lelang 400 juta. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.